Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Kia Setiza Tamani dari kelas 10 IPSB. Hari ini saya akan menjelaskan biografi dua tokoh, yaitu Buya Hamka dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama-tama saya akan menceritakan tentang Buya Hamka. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Buya merupakan panggilan khas untuk menyebut kiai di Minangkabau. Buya Hamka adalah anak sulung dari Dr. Abdul Karim Amrullah dan Syafiah. Buya Hamka memiliki karya dari berbagai disiplin ilmu, yaitu agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah, dan kebudayaan hingga tafsir Al-Quran. Pada 1900-an timbul tuduhan terhadap roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebagai plagiat dari roman Alphonse Sekar dari pengarang Prancis yang telah disadur ke dalam bahasa Arab oleh Al-Manfaluti. Rupanya tuduhan itu hanya untuk menjatuhkan Hamka secara politis. Dari tuduhan itu, nama Hamka melejit. Karya-karyanya pun dijadikan rujukan. Karyanya di bidang sastra yang paling terkenal adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah yang ditulis pada 1936 dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 1937 dan lain-lain. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir Al-Azhar. Universitas Al-Azhar menganugerahkannya doktor kehormatan. Pada 2011, Buya Hamka mendapat gelar sebagai pahlawan nasional dari pemerintah RI. Buya Hamka merupakan ketua MUI pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwish. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya adalah Nyai Abu Bakar, putri Haji Ibrahim Penghulu Yogyakarta. Muhammad Darwish adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara wali Songo, serta dikenal sebagai pelopor pertama penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Ahmad Dahlan mendalami ilmu agama di Mekah. Ia merasa terpanggil dan untuk mengatasi kemunduran dan keterbelakangan umat Islam di tanah air. Dalam kiprah perjuangannya sepanjang hayat Kiai Dahlan, diakui sebagai pelopor modernisme pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Perjuangan Kiai Dahlan didukung seiring dengan peran Nyai Ahmad Dahlan. Sejarah mencatat dengan tinta emas peran Nyai Ahmad Dahlan yang memberi andil besar dengan membentuk sayap organisasi Muhammadiyah untuk kaum perempuan, yaitu Aisyah, tahun 1918. Mereka bekerja sama sejak dari mendirikan Muhammadiyah pada 1912 hingga wafatnya. Semasa hidupnya, Kiai Dahlan menginfakkan sebagian besar hartanya untuk kebutuhan dana organisasi Muhammadiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.